Negara yang lain sudah membuat jalan sampai ratusan ribu kilometer. Negara yang lain membuat tol sudah puluhan ribu kilometer. Negara yang lain sudah membuat jalur kereta api puluhan ribu kilometer. Ruas tol ini juga memiliki keunikan karena nantinya akan dihubungkan dengan tol Tanggul Laut yang merupakan sebuah instrumen untuk menangani kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim. Akhirnya Sobat Maju, infrastruktur jalan tol Semarang-Demak Seksi 2 Sayung Demak sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi. Keberadaan jalan tol sepanjang 16,01 km yang dibangun dengan biaya 5,9 triliun ini tidak hanya untuk mempercepat transportasi logistik, tetapi juga sekaligus sebagai tanggul laut yang dapat mencegah banjir rob. Jalan tol yang diresmikan ini adalah ruas jalan tol Semarang-Demak, termasuk yang ditunggu-tunggu. Tanpa jalan tol ini, waktu tempuh dari Semarang ke Demak yang hanya berjarak 32 km bisa mencapai 2 jam. Tapi dengan adanya jalan tol, jarak tempuh dua kota ini hanya 45 menit saja. Dengan adanya jalan tol terbaru ini membuat jalan tol Indonesia semakin panjang dan panjang, yaitu 2.584 km. Dan ini terpanjang di Asia Tenggara. Jadi Malaysia ataupun Vietnam semakin jauh untuk mengejar Indonesia. Semoga jalan tol Indonesia semakin banyak yang diresmikan sesuai dengan besar dan wilayah Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang besar dan sewajarnya Indonesia mempunyai jalan tol terpanjang di Asia Tenggara. Bisa terwujud baru di era sekarang. Dulu tahun 2014 ke bawah, Indonesia dibikin malu oleh Malaysia sebagai negara yang memiliki tol terpanjang saat itu. Jalan tol Indonesia hanya sekitar 700 km lebih kurang. Tapi hal itu mulai berbeda dan terbalik. Malaysia mulai merasa malu oleh Indonesia. Karena Indonesia saat ini mulai mendominasi dari segala aspek, apalagi jalan tol yang terpanjang di Asia Tenggara. Jadi untuk panjang yang cocok untuk wilayah sebesar Indonesia ini minimal 10.000 atau 15.000 kilometer. Dikarenakan negara seperti Tiongkok, negara yang baru-baru ini sedang naik daun, mereka mempunyai jalan tol terpanjang, bahkan di dunia, yaitu 200.000 kilometer. Kita harapkan semoga jalan tol Indonesia semakin panjang dan panjang. Mengenai jalan tol Semarang-Demak Seksi 2 Sayung Demak, jalan tol di daerah Jawa Tengah ini mirip-mirip seperti jalan tol yang ada di Bali yang melayang di atas laut. Dan jalan tol tersebut multifungsi, selain sebagai jalan tol juga menjadi tanggul laut yang bisa mencegah banjir rob. Yang uniknya, konstruksi dasar jalan tol tersebut menggunakan 10 juta batang bambu. Fungsi bambu ini untuk menjinakkan tanah yang sangat lembek. Dengan teknologi sederhana namun inovatif. Jadi batang-batang bambu tersebut dibentuk seperti matras atau dihamparkan dan ada pula yang ditancapkan. Konstruksi terintegrasi antara jalan tol dan tanggul laut merupakan yang pertama diaplikasikan di tanah air. Bekerjasama dengan LAPI, yaitu badan usaha milik ITB. Konstruksi seperti ini pernah diterapkan oleh LAPI ketika ikut dilibatkan dalam pembangunan pelabuhan Kalibaru Tanjung Priuk pada 2012. Dalam skala pekerjaan berbeda,
Dan bambu juga pernah diaplikasikan untuk menjinakkan tanah yang sangat lembek saat pembangunan sirkuit Formula E Ancol pada Maret 2022 kemarin. Infrastruktur memang tidak untuk dimakan. Tidak untuk dimakan, tapi infrastruktur ini bisa mendekatkan makanan dengan masyarakat. Infrastruktur ini bisa membuka lapangan kerja. Infrastruktur bisa mempercepat mobilitas barang, mobilitas orang, sehingga semua menjadi lebih mudah, menjadi lebih murah. Seluruh jalan tol yang telah selesai di tanah air agar gubernur, bupati, wali kota segera menyambungkan, mengintegrasikan dengan kawasan-kawasan produksi yang ada di wilayahnya masing-masing. Baik dengan kawasan industri disambungkan, dengan kawasan pertanian disambungkan, dengan kawasan-kawasan perkebunan disambungkan, dengan kawasan-kawasan pariwisata disambungkan. Sehingga manfaat jalan tol betul-betul akan memberikan kecepatan, baik dalam transportasi logistik maupun dalam membawa produk-produk produksi dari pertanian, perkebunan, dan dari kawasan-kawasan industri yang kita miliki. Sehingga dengan kecepatan itulah efisiensi, daya saing, competitiveness kita miliki.